Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segala puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta nikmat sehat wal afiat, dan salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita menjadi umat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Muhammad Ashiruddin MA, MAG selaku dosen pengampu pengantar usul fikih yang saya hormati dan saya taati. Pada kali hari ini saya akan menjelaskan materi tentang judul Qaul Sahabi atau Mazhab Sahabi. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rahim dengan NIM 202111245, kelas 2G Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan memberikan gambaran mengenai apa yang akan saya sampaikan pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama yakni mengenai pengertian sahabi, kemudian pengertian qaul sahabi itu sendiri, kemudian macam-macam qaul sahabi, kehujahan qaul sahabi, dan yang lain-lainnya. Masuk dalam materi, yakni mengenai definisi sahabi atau pengertian sahabat. Banyak sekali para ulama atau ahli hadis yang mengemukakan atau pendapat mereka tentang mengenai pengertian sahabat. Ada di antaranya adalah bahwasanya sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW secara mutlak, baik itu bertemu sekali ataupun sering, baik itu lama ataupun sebentar. Nah, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan keterangan mengenai pendapat para ulama yang masyhur atau yang terkenal, yakni menurut Ibnu Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat adalah man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam amana bihi wa mata fil Islam. Nah, menurut Ibnu Jabir radhiyallahu anhu, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, jadi apabila ada seseorang yang sezaman dengan Rasulullah SAW, akan tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak mati dalam keadaan Islam, maka itu tidak dinamakan sahabat. Siapa contohnya? Abu Lahab, teman Rasulullah SAW. Banyak lagi. Abu Lahab, kemudian banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak mati dalam keadaan Islam, maka itu tidak dinamakan dengan sahabat. Nah, yang dinamakan sahabat siapa? Contohnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka kan bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan Islam.
Nah, contohnya juga Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, dan lain-lainnya. Itu dinamakan sahabat. Karena apa? Karena mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, dan mati dalam keadaan Islam. Nah, misal ada seseorang yang sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian apabila ada seseorang yang zaman Rasulullah SAW, tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian dia beriman dan mati dalam Islam. Nah, itu dinamakan apa? Apakah itu dinamakan dengan sahabat atau tidak? Itu dinamakan dengan tabi'in. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi dia bertemu atau berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW dan beriman, kemudian mati dalam Islam. Siapa namanya? Antara lain adalah sahabat Salman Al-Farisi. Nah, itu dinamakan tabi'in. Jadi, pengertian sahabat yang paling masyhur adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Itu dinamakan dengan sahabat. Selanjutnya, mengenai arti qaul sahabi atau definisi qaul sahabi. Qaul sahabi ialah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya qaul sahabi adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat Rasulullah SAW, baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, pendapat dan perbuatannya dalam sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nas yang sahih baik dari Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut. Nah, contoh qaul sahabi ini adalah perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai masa iddah, masa haid. Bahasanya beliau berkata, sedikitnya waktu haid adalah 3 hari. Nah, sedangkan paling banyaknya adalah 10 hari. Nah, jadi menurut sahabat bin Anas adalah orang haid itu paling sedikitnya orang haid adalah 3 hari, sedangkan paling banyaknya adalah 10 hari. Nah, ini menurut pendapat sahabat Anas bin Malik. Lain pula dengan pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya beliau diterangkan dalam kitab fikihnya bahwasanya sedikitnya orang haid itu adalah 1 hari 1 malam, yakni 24 jam. Kemudian paling setengahnya adalah 7 hari, dan kemudian paling banyaknya adalah 15 hari. Jadi perbedaan pendapat ini adalah sebuah hikmah untuk kita pelajari. Selanjutnya, mengenai macam-macam qaul sahabi. Nah, perkataan sahabat terdapat hal-hal yang tidak termasuk objek jihad. Nah, dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan sebuah hujjah karena kemungkinan simak atau pendengar mereka dari Nabi Muhammad SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk kategori as-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Nah, jadi dalam hal ini semuanya para ulama bersepakat bahasanya qaul sahabi bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena apa? Karena kemungkinan pendengaran atau simak mereka dari Nabi Muhammad SAW yang sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai as-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Contohnya,
Contoh dari kaul sahabi adalah perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Jadi pendapat para sahabat bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena para ulama berpendapat bersepakat bahwasanya kaul sahabi bisa dijadikan sebuah hujjah. Kemudian perkataan sahabat yang nomor 2, kemudian yang nomor 2, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lainnya. Nah, dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma. Kemudian yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Nah, dalam hal ini pun bisa dijadikan sebagai hujjah karena ini merupakan ijma syukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma syukuti bisa dijadikan hujjah. Kemudian yang keempat, perkataan khulafaur rasyidin dalam sebuah permasalahan. Nah, dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikan hujjah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW berkata, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku. Nah, siapa khulafaur rasyidin ini? Khulafaur rasyidin adalah diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi semua perkataan mereka bisa kita jadikan hujjah. Nah, ini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Kemudian selanjutnya yakni mengenai kehujjahan kaul sahabi. Yang pertama, mengatakan bahwa mazhab sahabi atau kaul sahabi dapat menjadi hujjah secara mutlak. Nah, pendapat ini berasal dari Imam Malik, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id adalah sahabat Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya. Nah, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, mereka mengemukakan bahwasannya kaul sahabi ini bisa menjadi hujjah mutlak dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ashabi kan nujumi bi ayyuhin ihdaitum, yang artinya sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti pasti engkau mendapatkan petunjuk. Jadi para ulama ini yang telah saya sebutkan tadi berpendapat bahwasannya kaul sahabi bisa menjadi hujjah secara mutlak. Nah, kemudian yang nomor 2, bahwasannya mazhab sahabi atau kaul sahabi ini secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah. Nah, karena dasar hukum yang sangat kuat. Nah, pendapat yang mana mazhab sahabi tidak dapat menjadi sebuah hujjah berasal dari jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Kemudian Imam Syafi'i dalam mazhab yang jadidnya atau qaul jadidnya yang baru. Juga Abu Hasan Al-Kharja dari golongan Hanafiyah. Nah, mereka atas dasar hukum dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tabaru ya ulil absar. Artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi perantara untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, jadi bahwasanya para ulama, para imam mazhab tidak menjadikan kaul sahabi sebagai hujjah atas dasar hukum firman Allah Subhanahu wa taala ini yang
Fa'laru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Jadi tidak bisa sebagai hujjah, tetapi bisa menjadikan sebagai pelajaran saja. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk apa? Untuk mengambil pelajaran, dan itu adalah ijtihad. Nah, dan ijtihad ini sangat berbeda dengan taklid, karena ijtihad usaha untuk mencari dalil dalam sebuah permasalahan. Adapun taklid mengambil pendapat yang lain tanpa ada dalil. Nah, maka mengambil qaul Syafi'i termasuk dalam kategori taklid. Nah, kemudian yang ketiga, ulama Hanafiyah memiliki qaul qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat sahabi itu menjadi hujjah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Alasan mereka mengatakan sedemikian antara lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepadanya. Quran surat At-Taubah ayat 100. Kemudian selanjutnya ialah mengenai contoh qaul sahabi. Nah, contoh-contoh di bawah ini adalah contoh yang dipandang erat dengan kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, hukum sujud tilawah. Hukum sujud tilawah itu hukumnya wajib atau sunnah. Nah, para ulama, para imam mazhab berbeda pendapat mengenai sujud tilawah. Di antaranya adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat bahwasannya sujud tilawah hukumnya sunnah dan tidak mencapai sebuah kewajiban. Kemudian berbeda pendapat yakni Imam Abu Hanifah, bahwasannya beliau berpendapat hukum sujud tilawah adalah wajib. Nah, dengan dalil beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah sujud tilawah bagi siapa yang mendengarnya dan bagi siapa yang membacanya. Jadi dari dalil ini, dari hadis ini, Abu Hanifah berdalil bahwasannya hukum sujud tilawah adalah wajib. Kemudian contoh qaul Syafi'i yang selanjutnya adalah hukum sholat Jumat bagi yang sholat Id. Nah, Imam Syafi'i berkata atau berpendapat bahwa kewajiban sholat Jumat bagi ahli balad, adapun ahli qura dirusuhkan. Nah, Imam Syafi'i berdalilkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Syihab, dari Abu Ubaid, bekas hamba saya Ibnu Azhar. Dia berkata, saya melakukan sholat Id bersama sahabat Utsman bin Affan. Maka sahabat Utsman sholat lalu berkhutbah dan berkata, sesungguhnya telah berkumpul pada hari ini 2 Id. Maka barang siapa yang hendak menunggu dari ahli aliyah, maka tunggulah. Dan barang siapa yang hendak pulang, maka telah diizinkan baginya. Kemudian contoh yang selanjutnya, syai.
yakni mengenai hukum potong tangan bagi seorang pembantu. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum bagi seseorang pembantu yang mencuri harta tuannya tidak dipotong. Adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa seseorang datang kepadanya lalu berkata, "Budak saya mencuri harta milik budak saya yang lain." Lalu Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada potong tangan atau harta. Kemudian yang D, status wanita yang ditinggal hilang suaminya. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita yang ditinggal hilang suaminya hendaknya menunggu 4 tahun. Kemudian menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu baru diperbolehkan baginya untuk menikah lagi. Adapun dalil yang dipegang adalah apa yang dikeluarkan Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Syaibah dari sanad keduanya bahwa Sayyidina Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan menetapkan bagi wanita yang ditinggal hilang oleh suaminya untuk menunggu selama 4 tahun. Kemudian memanggil wali sang suami untuk memintanya untuk menceraikannya. Setelah itu, sang wanita menjalani iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia diperbolehkan untuk menikah. Jadi, bagi seseorang wanita yang ditinggal hilang suaminya ada 3 tingkatan untuk menikah lagi. Yang pertama, ia harus menunggu selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, sang istri harus menunggu sang suami kembali pulang. Kemudian dia juga setelah menunggu 4 tahun, dia harus memanggil wali sang suami untuk menceraikannya. Setelah itu, dia harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, setelah tahap ini semua, menunggu 4 tahun, memanggil sang wali, kemudian menjalankan masa iddahnya, maka bolehlah sang istri menikah lagi dengan lelaki yang lainnya. Itulah contoh-contoh qaul sahabi, pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah SAW. Nah, siapa tadi sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepadanya, wa mata fil Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Siapa saja? Contohnya Khulafaur Rasyidin, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, dan masih banyak yang lainnya. Baik, terima kasih. Semoga materi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, kemudian kepada semua pendengar. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan maupun kesalahan, karena Rasulullah SAW bersabda, al-insan min khata'un insan, manusia adalah tempat salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.